Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market. Kalau kita lihat bersama ya seperti ini ya, walaupun the mark Ethereum sudah terlaksana ya teman-teman dan dikonfirmasi sukses kayak gitu. Cuman untuk harganya ya belum ada kelihatan naik ya teman-teman, malah ini turun gitu ya karena kondisi market yang memang dalam kondisi tidak baik-baik saja ya, seperti negara Konoha. Oke, mantap jiwa ya. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman ya, untuk pertanyaan teman-teman juga banyak sebenarnya tentang Luna Classic ya. Dan kalau kita lihat dari Luna Classic ini, nah, bisa kalian lihat teman-teman dia bergelut di area 27-an ya teman-teman, atau kisaran kalau di Rp1 ya di Rp4,15 ya. Sekarang bergelut di area 27.840 gitu, dan harga tertingginya hanya di 29.980. Oke. Nah, jadi ya bergelut di area-area ini. Oke. Nah, di sini teman-teman memang kalau untuk dukungan dari Binance, Luna Classic ini belum mendapatkan dukungan secara powerful dari Binance ya. Ibarat kata 100% Binance ini baru mendukung sekitar 50%. Oke. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ya komunitas Luna tidak menyerah ya, komunitas Lounge tidak menyerah dukungan penuh Binance karena tim Terra Classic akan menjadi tuan rumah AMA dengan Binance. Oke. Nah, tim daripada Terra Luna Classic ya, atau pelopor Luna Classic ini teman-teman ya, akan menjadi tuan rumah ketika mengadakan AMA dengan Binance. Oke. Nah, perlu kalian garis bawahi juga bahwasanya banyak dukungan yang mulai berdatangan dari exchange ya teman-teman, yang sempat kita bahas tadi pagi. Ada dua exchange yaitu Kraken dan Bitrue ya, yang sudah mengumumkan dukungan tax burn 1,2%, tapi dengan sistem on chain bukan off chain ya teman-teman. Nah, inilah yang dilakukan Binance juga, dia juga sistem on chain ya teman-teman, seperti itu. Maka dari itu bisa dikatakan dukungan secara on chain itu 50% ya teman-teman. Kenapa saya bilang 50% enggak 100%? Karena belum tentu ya orang-orang itu melakukan deposit dan withdraw melalui jaringan Terra Luna Classic ya, seperti itu. Tapi kalau di perdagangan spot itu sudah pasti ada gitu ya, setiap detik setiap itunya pasti ada gitu teman-teman. Maka dari itulah ya tim daripada Terra Luna Classic atau komunitas Terra Luna Classic ini menginginkan pembakaran secara on chain dan off chain agar apa, hasilnya maksimal. Nah, ketika Binance ini tidak mau menerapkan sistem off chain, apa dampaknya? Dampaknya ya pembakaran daripada Luna Classic akan semakin lama gitu teman-teman. Itu efeknya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, yang saya sampaikan di atas tadi, bahwasanya belum tentu orang-orang itu melakukan penarikan itu atau deposit withdraw lah, intinya seperti itu, menggunakan jaringan Terra Luna Classic. Walaupun dari tim Binance menyebutkan bahwasanya akan ada beberapa aset juga gitu yang mungkin dikenakan pajaknya gitu, cuman itu kan melalui jaringan Terra Luna Classic gitu teman-teman ya. Selain dari jaringan Terra Luna Classic, maka nggak akan terkena tax burn 1,2%. Nah, itulah ya kenapa kurang begitu efektif ketika hanya dilakukan secara on-chain. Nah, ketika ada sesi AMA ini nanti, mudah-mudahan sih Binance mau merubah pikiran ya. Karena apa? Yang saya bahas tadi pagi, bahwasanya Binance ini ujung tombaknya gitu teman-teman. Ya, kalau Binance nggak mau mendukung ya kita ya gini gitu, pembakarannya akan lambat nanti teman-teman. Oke. Lanjut ya. Dan di sini dengan tim Terra Classic Lounge ditetapkan untuk menjadi tuan rumah AMA dengan tim Binance. Oke. Nah, komunitas Terra Classic tidak menyerah pada dukungan Binance untuk proposal tarif pajak 1,2% pada aktivitas perdagangan spot. Oke. Nah, jadi harapannya kan terjadi juga di perdagangan spotnya Binance gitu ya. Dalam sebulan ya, dalam sebuah tweet kemarin, Launch ya Burn akan tidak resmi yang melacak aktivitas pembakaran Luna Classic. Launch membagikan pesan dari perselisihan Terra Rebels, mengungkapkan bahwa sesi tanya jawab atau sesi tanya saya apa saja di AMA di YouTube telah dijadwalkan dengan tim Binance untuk
22 September ya, itu 2 hari setelah rencana implementasi perubahan parameter pajak 1,2%. Oke. Perlu kalian tahu yang mungkin yang belum tahu ya teman-teman, tapi apa ya? Sudah banyak yang tahu gitu bahwasanya implementasi parameter pajak 1,2% itu nanti akan terjadi pada tanggal 20 September tahun ini ya teman-teman. Dan di sini sesi AMA selisih 2 hari yaitu di tanggal 22. Nah, setelah Binance mengaktifkan sistem on-chain maka di situ akan terjadilah AMA. Mungkin kenapa dia ngambil selisih 2 hari? Mungkin melihat nih perkembangan sistem yang dilakukan Binance secara on-chain ini bekerja maksimal atau enggak gitu ya. Mungkin kalau enggak maksimal kan dia bisa gitu ya, karena tim dari Binance mengungkapkan bahwasanya dia akan meninjau ulang ya, tidak menutup kemungkinan harapan dari Luna Army untuk diadakan pajak di perdagangan spotnya bisa terlaksana gitu. Kalau sampai benar-benar Binance menerapkan hal tersebut, menerapkan pajak 1,2% di perdagangan spot, saya yakin exchange lainnya juga akan mengikutinya teman-teman. Exchange lainnya akan mengikutinya. Oke. Nah, dan di sini kami memiliki AMA besar yang akan segera terjadi di sini. Aku sudah menyiapkan, saya tidak akan menjadi tuan rumah. Ini akan memiliki orang-orang dari Binance Edge dan Vegas di sana, plus beberapa orang lain dari TR, dan saya mungkin bergabung itu akan ada di YouTube. Nah, kalian bisa melihat nanti di YouTube-nya ya, Interchain FM akan menjadi tuan rumah. Oke, waktu dan tanggal adalah 22 September ya. Ini sudah di-share ya teman-teman dari Launchborn, dan ini adalah hasilnya teman-teman, maksudnya bukan hasil AMA ya. Ini adalah tandanya gitu teman-teman, bahwasannya AMA itu memang akan ada gitu ya kan. Nah, dan di sini notabene the hosting YouTube channel Cihajango ya, Unichat. Ya, inilah intinya channelnya gitu ya. Dan di sini Binance will be next ever open EBC on the Interchain. Oke, dan di sini untuk orang-orang yang ada di Bali Terra Luna Classic ini kan meminta untuk pengaktifan EBC lagi, di mana EBC ini adalah bisa dikatakan ini internal blockchain communication ya teman-teman, inter blockchain communication kayak gitu. Ini adalah protokol yang dibuat oleh Cosmos untuk memungkinkan blockchain independen mentransfer data atau nilai. Oke, mantap sebenarnya ya. Dan perlu disebutkan juga bahwa Terra Classic sebagai rantai Cosmos menggunakan IBC ya, tetapi menonaktifkan selama the peak Terra USDC pada bulan Mei yang membuat harga launch jatuh karena algoritma stablecoin menyebabkan pencetakan launch yang berlebihan untuk dicegah. Namun anggota komunitas Max California membuat proposal untuk mengaktifkan kembali protokol pada rantai Terra Classic untuk membantu mendapatkan kembali likuiditas yang hilang dan merangsang aktivitas keuangan terdesentralisasi atau DeFi gitu ya. Jadi untuk perkembangannya cukup kita lihat nanti hasil amannya seperti apa. Tapi gini ya, untuk teman-teman semua kita bicara pahitnya ya, jadi pahitnya gini teman-teman, ketika Binance ini nggak mau menerapkan pajak off-chain ya yang diharapkan daripada komunitas Terra Luna, saya yakin banyak sekali orang-orang yang kecewa gitu, karena kalau menurut saya pribadi juga kurang efektif juga gitu untuk pembakaran sistem on-chain ya, walaupun itu sangat membantu untuk sistem pembakaran ya, ibarat kata sudah ikut berkontribusi lah untuk melakukan pengurangan supply Terra Luna Classic, karena sudah ada beberapa exchange yang secara perlahan mulai datang ya kan. Cuman memang nggak bisa seefektif ketika memang terjadi juga pembakaran secara on-chain dan off-chain yang dilakukan Mesh Global dan Coinin saat ini ya, yang sudah melakukan sistem on-chain dan off-chain, yaitu baru Mesh Global sampai sama Coinin, dimana Mesh Global ini hanya sampai tanggal 17. Nah, setelah tanggal 17 nanti meminta pendapat atau feedback daripada user Mesh Global. Jika tanggapannya positif maka akan bisa diperpanjang lagi untuk burn 1,2% yang terjadi di Max. Tapi kalau dari komunitas Max meminta udahlah stop aja, berarti nggak akan ada lanjutan gitu ya, hanya on-chain saja nanti seperti itu. Nah ya, dampaknya seperti itu. Kalau on-chain ya memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama, itu kalau menurut saya loh ya. Tapi pandangan kita berbeda-beda, karena gini ya, setiap orang memiliki
pandangan yang berbeda, memiliki planning yang berbeda dan sebagainya gitu teman-teman. Intinya kalau kalian ingin masuk ke Terra Luna Classic, berpikirlah berkali-kali lipat ya, karena apa? Luna Classic ini bisa dikatakan token yang dulunya bermasalah gitu ya kan, walaupun di dalamnya sini banyak sekali investor-investor yang mengalami kerugian cukup besar. Nah, jika kalian masuk ke dalam Luna Classic ini, saya sudah sering bilang, masuklah dengan dana yang benar-benar kalian siap hilang gitu teman-teman. Kalau nggak siap hilang jangan masuk, oke? Karena apa? Bisa saja ya ininya akan begini sideways seperti ini lama gitu ya, bisa juga nggak akan naik-naik. Dan jika benar-benar kalian sudah siap hilang ketika harganya ini naik, maka kalian akan mendapatkan gentong kayak gitu ya. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.